Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Suef. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab eksponensial, yaitu materi yang ke-6, pertidaksamaan eksponensial. Bab eksponensial, materi yang ke-6 yaitu pertidaksamaan eksponensial. Bentuk dari pertidaksamaan eksponensial itu disajikan seperti ini. Nah, perhatikan di sini ada A pangkat fx, di sini ada A pangkat gx. Sedangkan tanda pertidaksamaannya itu bisa lebih dari sama dengan, atau lebih dari, atau kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Kemudian penyelesaiannya perhatikan, di sini kan A-nya sudah sama ya. Nah, A-nya sudah sama maka A-nya tinggal dicoret. Seakan-akan A-nya dicoret. Kemudian kalau A-nya dicoret maka tinggal fx dan gx. Nah ini ya, tinggal fx dan gx. Nah yang perlu diperhatikan, untuk A-nya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Nah ini kan lebih dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, tetap tandanya ya. Nah tandanya tidak berubah. Berbeda ketika A-nya antara 0 sampai 1. Jika A-nya antara 0 sampai 1, maka tandanya berubah, yaitu dibalik, diganti menjadi dibalik ya. Lebih dari sama dengan, dibalik menjadi kurang dari sama dengan. Lebih dari, dibalik menjadi kurang dari. Begitupun ini ya, kurang dari menjadi lebih dari. Kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Jadi sekali lagi, perhatikan A-nya. Kalau A-nya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Tapi kalau A-nya antara 0 sampai 1, maka tandanya harus dibalik ya. Oke, coba perhatikan contoh yang satu. Misalkan diberikan pertidaksamaan eksponensial yaitu 2 pangkat 3x min 4 kurang dari 2 pangkat 2. Perhatikan basisnya sama dengan 2 ya. Nah, 2 ini kondisinya adalah lebih dari 1 ya. Jadi basisnya lebih dari 1. 2 kan lebih dari 1 ya. Maka kalau lebih dari 1 tandanya tetap. Jadi 2-nya dicoret, nanti 3x min 4 tandanya tetap kurang dari 2. Jadi 2-nya ini dicoret ya. Jadinya sekali lagi 3x min 4 kurang dari 2. Tandanya tetap. Kenapa kok tandanya tetap? Sekali lagi karena basisnya lebih dari 1 ya. Sehingga untuk menyelesaikan ini tinggal pindah-pindah ruas. Min 4 pindah ruas menjadi plus 4. Ketemu 2 sama dengan 6 ya. Dikali 3 pindah ruas jadi dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka dapat kita peroleh X kurang dari 2. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian atau disingkat HP ya. Sama dengan X di mana X-nya kurang dari 2 ini ya. X-nya elemen bilangan real. Oke, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Misalkan setengah pangkat 3x plus 2 lebih dari sama dengan setengah pangkat x min 14. Perhatikan di sini basisnya setengah, di sini setengah. Sudah sama ya. Nah, setengah itu nilainya di antara 0 sampai 1. Sekali lagi setengah ya. Nilainya di antara 0 sampai 1. Maka tandanya dibalik. Lebih dari dibalik menjadi apa? Kurang dari sama dengan ya. Sekali lagi ini setengahnya dicoret ya. Nah, basisnya dicoret jadinya 3x plus 2. Tandanya dibalik kurang dari sama dengan x min 14 ya. Kemudian tinggal pindah-pindah ruas ya. X pindah ruas jadi min x. Plus 2 pindah ruas jadi minus 2 ya. Kemudian 3x min x sama dengan 2x. Min 2 min 14 sama dengan min 16. Kemudian dikali 2 pindah ruas jadi dibagi 2. Min 16 dibagi 2 sama dengan min 8. Maka dapat kita peroleh himpunan penyelesaiannya sama dengan X di mana X-nya kurang dari min 8. Ngikutin ini ya. Nah, X-nya elemen bilangan real ya. Kemudian perhatikan contoh yang ketiga. Misalkan diberikan sepertiga pangkat 2x plus 1 lebih dari akar 27 per 3 pangkat x min 1.
Kalau ada bentuk yang seperti ini, maka harus kita sederhanakan dulu basisnya ya. Nah, fokus ya. 1/3. Ini kan 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 pindah ke atas. Jadi 3 pangkat min 1. Sekali lagi 3 pangkat 1. Pangkatnya positif pindah ke atas. Pangkatnya jadi negatif. 2x plus 1-nya tetap ya. Kemudian 27 ini saya rubah menjadi 3 pangkat 3. Benar ya, 3 pangkat 3 sama dengan 27 akar dan 3 pangkat x min 1-nya tetap ya. Kemudian perhatikan, di sini kan min 1 dikali 2x sama dengan min 2x, min 1 dikalikan plus 1 sama dengan min 1. Kemudian ini kan basisnya sama-sama 3. Karena basisnya sama-sama 3, operasinya dibagi, maka sifatnya apa? Pangkatnya dikurangi, yaitu 3 dikurangi x min 1 ini ya. 3 dikurangi x min 1. Perhatikan x min 1-nya harus dikurung. Soalnya 3 dikurangi x min 1 secara keseluruhan, makanya harus dikurung ya. Kemudian akar ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pangkat, yaitu pangkat 1/2. Nah, ini kan kalau nggak ada tulisannya kan 2 ya. Nah, kalau nggak ada tulisannya ini 2. Nah, kalau ini 2, maka pangkat 1/2. Kalau ini 3, pangkat 1/3. Begitu seterusnya ya. Sekali lagi, karena ini 2, maka pangkat 1/2. Nah, ini ya, pangkat 1/2. Saya tulis di sini. Sekali lagi, ini operasinya pembagian, maka pangkatnya dikurangi ya. 3 dikurangi x min 1. Akar kita rubah ke dalam bentuk pangkat jadinya 1/2. Basisnya 3. Nah, sekarang di sini basisnya sudah sama, yaitu basisnya 3. 3 itu ikut yang atas atau yang bawah? Yang atas ya, karena 3 itu lebih dari 1. Kalau ikut yang atas, maka tandanya tetap. Nah, 3-nya dicoret, tandanya tetap. Ini ya tandanya tetap, yaitu min 2x min 1. Ini ya, 3 minusnya sekalian di SCTV. Min X, min 1, yaitu plus 1 ya. Per 2. Ini nggak usah kurung, nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Nggak usah kurung, nggak apa-apa. Kemudian dibagi 2. Dibagi 2, pindah ruas, jadi dikali 2. Semuanya ini dikali 2. Min 2x dikali 2 sama dengan min 4x. Min 1 dikali 2 sama dengan minus 2. Kemudian ini 3 ditambah 1 sama dengan 4 min x. Kemudian tinggal pindah-pindah ruas. Min x pindah ruas jadi plus x. Min 2 pindah ruas jadi plus 2. Kemudian min 4x ditambah x sama dengan min 3x. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, kemudian dikali min 3. Perhatikan ya, kalau dikali negatif, pindah ruas. Nah, ini kan pengalinya negatif. Pindah ruas, maka ini tandanya harus dibalik. Diingat-ingat ya, kalau ininya negatif, maka tandanya harus dibalik. Jadinya ini ya. Kemudian dikali min 3, pindah ruas jadi dibagi min 3. 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Maka dapat kita peroleh X kurang dari min 2. Sekali lagi, kalau ininya negatif, pengalinya negatif ya, maka tandanya harus dibalik ya. Kalau pindah ruas. Nah, kalau pindah ruas tandanya harus dibalik. Itu diingat-ingat ya. Nah, sehingga dapat kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya apa? Kurang dari min 2. Untuk X-nya elemen bilangan real ya. Selanjutnya perhatikan contoh yang keempat. 7 pangkat X kuadrat lebih dari 49 pangkat 3X min 4. Nah, ini ada 7, ada 49. Basisnya harus kita samakan dulu. 7 sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi tetap 7 pangkat X kuadrat. Sedangkan 49 bisa kita sederhanakan menjadi 7 pangkat 2 dikali 3x min 4 ya. Nah, basisnya kan sudah sama. Basisnya yaitu 7. 7 itu ikut yang atas atau yang bawah? Yang atas ya, karena 7 itu lebih dari 1. Karena ikut yang atas, maka tandanya tetap, tidak usah dibalik ya. Maka 7-nya kita coret.
Sehingga kita peroleh ini ya, x kuadrat lebih dari tandanya tetap ya. Nah ini 6x min 8. Kemudian tinggal pindah-pindah ruas, 6x pindah ruas. Jadi min 6x, min 8 pindah ruas. Jadi plus 8. Nah, ruas kanan sudah pindah ruas ke kiri semua. Maka ruas kanannya tinggal 0 ya. Kemudian, nah, coba kalian perhatikan soal-soal sebelumnya. Soal-soal sebelumnya itu kan cuma X aja, bener enggak? Nah, ini cuma X aja, cuma X aja, cuma X saja. Jadi untuk menyelesaikan ini yang cuma X saja, itu tinggal pindah-pindah ruas. Tapi kalau sekarang beda, ini ada X kuadrat. Cara menyelesaikannya harus difaktorkan dulu. Nah, ini kita faktorkan dulu. Berapa yang dikali plus 8 yang ditambah min 6, yaitu min 2 dan min 4. Kita cek min 2 kali min 4 sama dengan plus 8, min 2 tambah min 4 sama dengan minus 6. Kemudian kita peroleh ini ya, x min 2-nya sama dengan 0 atau x min 4-nya sama dengan 0. Min 2-nya pindah ruas sama dengan 2, min 4-nya pindah ruas sama dengan 4 ya. Sehingga kita peroleh akar-akarnya 2 dan 4. Ini belum jawaban ya. Ini harus kita tulis di garis bilangan dulu. 2 dan 4. Nah, perhatikan 2 dan 4 ini titiknya bolong. Kenapa? Karena ini enggak ada sama dengannya. Artinya kalau ini enggak ada sama dengannya, maka 2 dan 4-nya itu enggak ikut. Sekali lagi, kalau ini enggak ada sama dengannya, maka 2 dan 4-nya itu enggak ikut. Akhirnya titiknya ini bolong ya, tidak dihitamkan, tidak difulkan, tapi titiknya bolong. Artinya 2 dan 4-nya tidak ikut ya. Oke. Kemudian setelah kita gambar garis bilangan seperti ini, kita lakukan uji titik. Fokus ya. Kalian perhatikan daerah sini itu kan di sebelah kirinya 2. Nah, di sebelah kirinya 2 itu kan ada 1, ada 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalian terserah mau menguji berapa. Misalkan dalam hal ini saya ambil 0 ya. Kalian boleh kok ngambil 1 dan seterusnya boleh. Tapi dalam hal ini saya mengambil 0 ya supaya mudah untuk menghitungnya. 0 kita masukkan ke sini. 0 min 2 sama dengan min 2. Tandanya negatif. Yang kita butuhkan cuma tandanya saja ya, plus minusnya saja. Sekali lagi, 0 min 2 sama dengan min 2, tandanya negatif. 0 min 4 sama dengan min 4, tandanya negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif lebih dari 0. Benar atau salah? Benar ya, bilangan positif itu selalu lebih dari 0. Berarti ini kita tulis benar ya. Kemudian di antara ini ya, daerah ini kan di antara 2 dan 4. Di antara 2 dan 4 itu ada 2,1, 2,2, 3, 3,1 dan seterusnya. Tapi untuk memudahkan saya ambil 3 ya. Nah, kita uji 3. 3 min 2 sama dengan 1, tandanya positif. 3 min 4 sama dengan min 1, tandanya negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif, fokus ya, negatif lebih dari 0. Salah ya, karena bilangan negatif itu harusnya kurang dari 0, bukan lebih dari 0. Maka di sini kita tandai dengan huruf S, yaitu salah ya. Kemudian sebelah sini. Nah, sebelah sini, ini kan di sebelah kanannya 4 ya. Berarti ada angka berapa? 4, 5, 6, dan seterusnya. Misalkan saya ambil 5. Nah, kita masukkan 5 min 2 sama dengan 3, tandanya positif. 5 min 4 sama dengan 1, tandanya positif. Positif kali positif sama dengan positif, nilainya lebih dari 0. Benar atau salah? Benar ya, karena bilangan positif selalu lebih dari 0. Nah, berarti ini kita tandai dengan B, yaitu benar. Nah, yang daerah yang benar kita arsir. Ini daerah yang benar kita arsir ya. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya apa? Yaitu daerah yang ini. Daerah yang ini itu nilainya kurang dari 2. Kenapa kok kurang dari 2? Karena berada di sebelah kirinya 2, betul ya? Nah, berarti X kurang dari 2. Kalau daerah sini nilainya lebih dari 4. Kenapa kok lebih dari 4? Karena ada di sebelah kanannya 4.
maka di sini X lebih dari 4. X-nya elemen bilangan real. Jadi sekali lagi, himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya kurang dari 2, yang ini ya. Atau X-nya lebih dari 4, yang ini. Untuk X-nya elemen bilangan real. Jadi sekali lagi, kalau ini X kuadrat, pertidaksamaan X kuadrat ya. Nah, ini harus hati-hati, penyelesaiannya harus seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, bentuk pertidaksamaan eksponensial yang kedua, yaitu bentuk pertidaksamaan kuadrat ya. Bagaimana penyelesaiannya? Yaitu tinggal difaktorkan ya. Nah, perhatikan contoh yang kelima. Misalkan di sini ada 7 pangkat X kuadrat min 50 kali 7 pangkat X plus 49 kurang dari sama dengan 0. Perhatikan di sini tampak ada 7 pangkat X, ada 7 pangkat X. Sama-sama ada 7 pangkat X-nya, berarti bisa kita misalkan, yaitu 7 pangkat X yang sama dengan Y. Fokus ya, 7 pangkat X-nya sama dengan Y. 7 pangkat X-nya itu Y. Ini menjadi apa? Y kuadrat. Ini ya. Kemudian ini min 50 Y. Min 50 Y. Plus 49 kurang dari sama dengan 0-nya tetap ya. Nah ini kan pertidaksamaan kuadrat. Penyelesaiannya harus difaktorkan dulu ya. Sekarang tentukan berapa kalau dikali 49 kalau ditambah min 50. Yaitu min 49 dan min 1 ya. Coba kita cek ya, kalau dikali min 49 dikali min 1 sama dengan plus 49. Min 49 ditambah min 1 sama dengan min 50. Sehingga kita peroleh Y min 49 nya sama dengan 0 atau Y min 1 nya sama dengan 0. Min 49 pindah ruas sama dengan 49. Min 1 pindah ruas sama dengan plus 1. Setelah ketemu akar-akarnya, kita buat garis bilangan. Di sini ada 1, di sini ada 49. Tulis secara berurutan ya, dari terkecil ke terbesar. Nah, perhatikan di sini kan ada sama dengannya ya. Nah, tandanya di sini ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, berarti di sini titiknya adalah full, penuh. Artinya apa? 1 dan 49-nya nih ikut. Jadi 1 dan 49-nya nih ikutan ya. Karena di sini ada sama dengannya. Berbeda dengan soal sebelumnya ya. Dia nggak ada sama dengannya, maka bundarannya ini bolong, tidak penuh ya. Selanjutnya setelah seperti ini, sekali lagi kita lakukan uji titik. Di sebelah kirinya 1 ada angka berapa? 0 ya. Coba kita masukkan 0. 0 min 49 tandanya negatif. 0 min 1 tandanya negatif. Sekali lagi kita cuma butuh tanda plus minusnya saja ya. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif kurang dari sama dengan 0. Benar atau salah? Salah ya, karena positif itu harusnya lebih dari 0. Maka ini kita tandai sebagai huruf S, yaitu salah. Kemudian di antara 1 dan 49, di situ ada 2 ya. Nah, kita uji 2. Kita masukkan 2 min 49, hasilnya tandanya adalah negatif. Benar ya, 2 min 49 negatif ya. 2 min 1 tandanya positif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif itu kurang dari sama dengan 0. Benar atau salah? Benar ya. Maka di sini kita tandai B, benar. Kemudian di sebelah kanannya 49. Di sini ada 50, kita masukkan. 50 min 49 positif. 50 min 1 positif. Positif kali positif sama dengan positif. Apakah kurang dari 0? Salah ya, harusnya lebih dari 0. Maka di sini salah S ya. Kemudian yang benar kita arsir. Sehingga dapat kita peroleh. Nah, perhatikan ini tadi punyanya Y. Maka hasilnya juga harus Y. Nah, ini kan yang kita arsir ini nilainya di antara 1 sampai 49. Jadi nulisnya ini Y di antara 1 sampai 49. Karena ini hitam full, maka di sini ada sama dengannya. Jadi mengikuti tanda yang ada di sini ya. Sekali lagi karena ini hitam maka di sini ada sama dengannya. Tapi kalau ini bolong, tidak full, maka ini cuma lebih dari kurang dari, ini kurang dari, nggak pakai sama dengan. Bisa dipahami seperti itu ya. Nah,
Kemudian ini belum jawaban. Kenapa kok belum jawaban? Karena ini tuh masih Y. Sedangkan soal kita apa tadi? Soal kita tadi adalah X. Nah, sedangkan ini masih Y. Maka Y di sini harus kita kembalikan. Siapa Y-nya? Y-nya adalah 7 pangkat X. Y-nya adalah 7 pangkat X. Di sini 7 pangkat X, di sini 1 dan 49. Maka di sini 1 dan 49-nya ini harus kita samakan menjadi 7 pangkat berapa ya? Supaya sama-sama 7 pangkat X di sini ya. 1 itu bisa kita rubah menjadi 7 pangkat 0. 7 pangkat X-nya tetap 49 bisa kita rubah menjadi 7 pangkat 2. Kemudian 7-nya ini kita coret ya. 7-nya ini kita coret sehingga kita peroleh 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 ini ya. Nah, artinya X di antara 0 sampai 2. Sehingga dapat kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana X-nya di antara 0 sampai 2 ya. Nah ini. Untuk X-nya elemen bilangan real. Ini sudah jawaban akhir karena bentuknya sudah X. Sekali lagi harus hati-hati ya. Yang ini belum jawaban akhir karena bentuknya masih Y. Harus dikembalikan dulu sampai X. Selanjutnya contoh yang terakhir. Perhatikan contoh yang ke-6. Misalkan ini ya, 9 pangkat X plus 1 min 10 kali 3 pangkat X plus 1 lebih dari 0. Kalian perhatikan, di sini kan basisnya masih belum sama ya. Kalau soal yang contoh 5 ini, dia enak, sudah jelas-jelas ini 7 pangkat X, ini 7 pangkat X. Langsung kita misalkan saja gitu kan ya. Tapi kalau ini belum bisa. Nah ini maka harus kita sederhanakan dulu. Perhatikan kalau pangkatnya dijumlah, maka bisa kita sifati menjadi dikali. Begitupun sebaliknya ya. Kalau 9 pangkat X dikali 9 pangkat 1, maka pangkatnya dijumlah ya. Jadi atas dan bawah satu hal yang sama. Kemudian 3 pangkat X-nya ini tetap ya. Kemudian 9 pangkat 1 sama dengan 9. Saya taruh depan ini ya. Kemudian 9 ini saya rubah menjadi 3 pangkat 2. X-nya tetap ya. Belakangnya juga tetap. Kemudian ini kan 2 kali X. 2 kali X bisa saya rubah menjadi X kali 2. Suatu hal yang sama ya. Sekali lagi 2 dikali X sama halnya dengan X dikali 2. Kenapa kok harus dirubah seperti ini? Supaya tampak. Tampak apa? Tampak di sini 3 pangkat X, di sini juga 3 pangkat X. Karena sudah sama-sama 3 pangkat X, maka bisa kita misalkan 3 pangkat X-nya yaitu Y ya. Nah, jadinya ini 9Y kuadrat ini ya. Min 10Y plus 1 lebih dari 0. Kemudian bentuk kuadrat ini kita faktorkan. Cara memfaktorkannya seperti ini. Nah, coba fokus ya. Pemilihan angkanya ini tidak sembarang. Pemilihan angkanya ini tidak sembarang. Fokus dulu yang pertama. 9Y kuadrat. 9Y kuadrat ini bisa saya pecah menjadi 9Y dikali 9Y dikali Y. Atau 3Y dikali Y. Atau Y dikali 9Y. Hasilnya kan sama-sama 9Y kuadrat ya. Tapi dalam hal ini saya memilih 9Y dikali Y karena akan memenuhi syarat. Nanti saya jelaskan syaratnya di belakang ya. Sekali lagi 9Y kuadrat ini saya pecah menjadi 9Y dikali Y. Sedangkan plus 1 bisa dipecah menjadi 1 dikali 1 atau min 1 dikali min 1. Namun dalam hal ini plus 1 saya pecah menjadi min 1 dikali min 1 ya. Kenapa kok saya memilih 9Y dikali Y dan min 1 dikali min 1? Sebab memenuhi syarat yaitu, fokus ya, 9Y dikali min 1 sama dengan min 9Y. Min 1 dikali Y sama dengan min 1Y. Min 9Y ditambah min 1Y. Totalnya adalah min 10Y. Nah itu syaratnya. Jadi ini kalau dikali ditambah ini, itu totalnya harus min 10Y ya. Sekali lagi min 9Y min 1Y. Totalnya min 10Y. Memenuhi syaratnya ini ya. Nah, jadi kita itu harus bagaimana caranya
pintar-pintar memilih angka ini ya, supaya memenuhi syarat ini kali ini kali ini, totalnya sama dengan yang tengah ini, yaitu min 10Y. Jadi harus pintar-pintar gimana caranya mencari angka-angka ini ya. Oke. Kemudian sehingga dapat kita peroleh 9Y-1-nya sama dengan 0 atau Y-1-nya sama dengan 0. Fokus tinggal pindah-pindah ruas ya. Min 1 pindah ruas jadi plus 1, dikali 9 pindah ruas jadi dibagi 9. Min 1 pindah ruas plus 1 ya. Oke. Kemudian ini belum jawaban ya, harus kita kembalikan. Siapa Y-nya? Y-nya adalah 3 pangkat X. Y-nya adalah, mohon maaf, belum dikembalikan dulu ya, pakai garis bilangan dulu. Di sini ada 1/9, di sini ada 1 ya. Kenapa kok lingkarannya bolong? Karena di sini nggak ada sama dengannya ya. Kemudian uji titik, di sebelah kirinya 1/9 itu ada 0 ya. Di sebelah kirinya 1/9 ada 0. 0 kita masukkan ke sini. 9 kali 0 dikurangi 1, tandanya negatif. 0 dikurangi 1, tandanya negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Apakah dia lebih dari 0? Benar. Maka di sini benar ya. Kemudian di antara 1/9 sampai 1, nah di sini ada 0,5, setengah ya. Nah, kita masukkan 9 kali setengah sama dengan 4,5. Dikurangi 1, tandanya positif. Setengah dikurangi 1 sama dengan min setengah, tandanya negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Apakah dia lebih dari 0? Salah ya. Nah, ini salah. Kemudian di sebelah kanannya 1 ada 2. Kita masukkan 9 kali 2 sama dengan 18, min 1 sama dengan positif. 2 min 1 sama dengan positif. Positif kali positif sama dengan positif. Apakah lebih dari 0? Ya, benar. Lebih dari 0. Berarti di sini positif ya. Berarti di sini benar. Nah, yang benar kita arsir. Nah, ini ya yang benar kita arsir. Sehingga kita peroleh ini ya. Y-nya, karena ini di sebelah kirinya 1/9, maka Y kurang dari 1/9. Karena ini di sebelah kanannya 1, maka Y lebih dari 1. Kalau lebih dari kan di sebelah kanannya ya. Kenapa kok nggak ada sama dengannya? Karena di sininya bolong ya, tidak full, maka nggak ada sama dengannya. Tapi kalau di sininya full, nah ada sama dengannya ya. Oke. Kemudian ini belum jawaban, ini harus kita kembalikan dulu. Siapa Y-nya? Y-nya adalah 3 pangkat X. Kita kembalikan Y-nya 3 pangkat X, Y-nya 3 pangkat X. Kemudian 1/9 dan satunya kita rubah ke dalam bentuk 3 pangkat berapa ya. Fokus, 9 ini 3 pangkat 2. Pindah ke atas, pangkatnya jadi negatif, yaitu 3 pangkat minus 2. Sedangkan 1 kita rubah menjadi 3 pangkat 0. Nah, sudah sama-sama 3-nya dicoret ya. Maka kita peroleh X kurang dari minus 2. Sama-sama 3-nya dicoret, X lebih dari 0. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana X-nya kurang dari min 2 atau X-nya lebih dari 0 ini ya. Dengan X-nya elemen bilangan real. Nah, jadi kurang lebih untuk materi pertidaksamaan eksponensial itu seperti ini ya. Semoga mudah untuk dimengerti dan bermanfaat untuk kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.